واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. ما حنتني النصح لكن لست أسمعه، إن المحب عن العذال في صممي يا ربي. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن اتهمت نسيح الشيب في عذالي، والشيب أبعد في نصح عن التهم يا ربي. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب يا واسع الكرم. فإن أمرتي بسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم يا ربي. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولا عدد من الفعل الجميل قراء ضيف لما براسي غير محتشم يا ربي. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سر البدال منه بالكتم يا رب. يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم يا رب. المصطفى يا رب سيدنا واغفر لنا فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطعام يقاوي شهوة اللهم يا ربي. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والنفس كالطفل إن تهمله شاب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفتم يا فاصرف هواها وحاذر أن توليه، إلا الهوى متى ولى يسمعه يسمي يا رب. مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وراعيها وهي في الأعمال سائمة،
وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي يا رب كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في دسمي يا رب واخشى الدسائس من جوع ومن شبائل فربما خماصات شر منها تخمي يا رب واستفرغ الدمع من عين الغد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم يا سيدنا واغفر لنا وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي يا رب بلغ مقاصدنا ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يا رب واغفر لنا أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي يا رب آمين. ما مضى أمرتك الخير لكن ما اعتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم يا رب ولن تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم يا رب يا رب يا الله يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia
atas hidayah, atas cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cahaya hidayahnya kepada hati kita, sehingga kita di bulan Ramadan ini dalam keadaan kita beriman kepadanya, dalam keadaan kita menghadang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, menghadang maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita menghadiri acara pengajian pada malam hari ini dalam keadaan nikmat, dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kenyang. Untuk tahu barang, adalah ngopi, nikmat yang luar biasa yang kalau kita angan-angan, kalau kita pikirkan, tidak ada dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan ke Allah Subhanahu wa taala yang lebih nikmat daripada kita sebagai hambanya diizinkan untuk kita beribadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang nikmat. Alhamdulillah, manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala memang diciptakan dalam keadaan memiliki nafsu. Ya, nafsunya manusia bisa dikatakan an-nafs. Tadi di dalam Burdah, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba ala hubbir radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu seperti anak kecil yang kalau enggak disapih itu syabba ala hubbir radha'i, terus suka nyusu. Ya, kalau kita kasih terus, kasihan anak kecil, biarkan menyusu nanti sampai umur 8 tahun 9 tahun nyusu terus sama mboknya. Kenapa? Karena tidak dibiasakan untuk disapih. Pertama disapih itu juga tantrum, golei terus ora iso turu, karena ada kebiasaan yang hilang. Begitu pula nafsu. Ya, nafsu kita harus kita sapih. Supaya apa? Supaya roh kita menjadi lebih kuat daripada nafsunya. Ya, kalau rohnya kita lebih kuat daripada nafsu, ya, nanti nafsu itu akan ikut kepada roh. Ya. Nafsu itu ada 3 macam. Yang paling rendah itu adalah ammarah bisu. Ya, nafsu ada 3. Yang pertama, yang paling rendah derajatnya adalah al-ammarah bisu, yang selalu mengajak kepada keburukan. Ya, sifat nafsu dunia itu seperti itu. Manusia memiliki nafsu seperti binatang. Ya, memiliki nafsu seperti binatang. Karena pada hakikatnya manusia itu seperti binatang. Ya, memang hayawanatun natik, hewan yang bisa berbicara, kayak beo. Hayawanun natik. Kalau manusia memiliki nafsu yang paling rendah ini al-ammarah bisu, yang penting nafsunya kepingin apa dia kerjakan. Tidak pernah sedikit pun dia terbesit untuk bertaubat kepada Allah atau kembali kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iyadu billah. Insyaallah kita yang dari sini nggak ada yang semacam itu. Nah, nggak ada, saya yakin nggak ada. Ini orang-orang tekan kene jam 12 ngopo. Ammarah bisu. Selalu mengajak kepada keburukan. Adapun tingkatan yang kedua, nafsu itu adalah lawamah. Nafsu lawamah niku seperti kebanyakan orang. Maka Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan nafsul lawamah ini. Insyaallah mungkin kita, termasuk saya juga, termasuk di antara yang ini memiliki nafsu lawamah, tingkatan yang mendingan. Nah, tingkatan yang mendingan. Apa itu lawamah? Nafsu yang kadang-kadang ya teko pengajian ngene iki jam 12 bengi tekan jam kalih, Masya Allah, mulai ngantuk-ngantuk, sesuk yo nyambut gawe tetap semangat, habis itu
sampai buka puasa, terus buka, terus kegiatan ngaji dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ya lupa. Kadang-kadang yang ngerasani barang. Ya lungguhe sahur mangan sego bungkusan karo ngrasani sebelah kuwi. Bapak sing kuwi lho. Nah, sing kelambine warna abang. Wambune. Nah, mulai. Sing ndi to, sing ndi to. Nah, ngrasani kadang-kadang. Kadang-kadang kita memandang orang dengan pandangan menghinakan. Kadang-kadang kita datang yang ke sini durhaka kepada orang tua. Bapak yang jalur dipijeti, saya tahu Pak aku meh ngaji ning Bustanul Asyikin kok pijat-pijat barang. Sesuk wae. Nah, iki. Kadang-kadang gitu. Nafsu lawwamah. Tapi kadang-kadang Masya Allah soleh, datang terawihnya ya di Masjid Riyadh baca 1 juz lebih. Terus bulan puasa hatam 3 kali, hatam 4 kali, Masya Allah. Hataman ning diwae teko. Semangat luar biasa. Nah, ini kemudian kalau dia bermaksiat kepada Allah, melakukan hal yang melanggar dari perintahnya Allah, dia akan gelo. Ya Allah, nangis barang. Nah, ya apa namanya? Ketika udah gosidah itu dia tahu artinya ibtihal kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis menyesali atas dosa-dosa yang dia lakukan. Ini adalah nafsul lawamah yang selalu kok saya kok melakukan seperti ini ya. Terus kemudian dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iki apik pisan. Alhamdulillah, insyaallah kula jenengan termasuk sing niki. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi, yang paling tinggi itu di dalam Al-Qur'an, nafsul mutmainnah, yang sudah tenang nafsunya. Tenang maksudnya gimana? Apa sugih? Orang mesti sugih. Kadang-kadang kalau walaupun kekurangan di dalam hartanya, kalau nafsunya mutmainnah, dia yakin bahwa ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia menerima seluruh apa yang dia dapatkan dari Allah, dia akan menerima dengan keadaan tenang, dengan keadaan bersyukur kepada Allah, dalam keadaan mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah seperti ini akan patuh luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sebagaimana cerita-cerita orang-orang terdahulu, salaf-salaf kita. Bahkan mereka mengatakan, saya ini tidak pernah seumur hidup terbesit untuk melakukan hal yang makruh. Nah, makruh loh. Makruh tidak pernah terbesit, apalagi melakukan, apalagi haram. Ada orang seperti ini, ada orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita memiliki nafsu yang mutmainnah. Ya, namanya manusia itu punya nafsu. Maka kadang-kadang kita manusia, kadang-kadang kita taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, kadang-kadang kita bermaksiat. Biasa itu. Malah justru ini yang diinginkan oleh Allah. Bukan Allah menginginkan kita maksiat, bukan, menginginkan taubat. Bahkan di dalam Al-Quran Allah itu mengatakan, kalau kalian itu tidak berbuat salah, aku akan mengganti kalian dengan makhluk yang lain, dan mereka akan berbuat salah dan akan kembali kepadaku, bertaubat kepada. Jadi kalau jangan kadang-kadang terpreset itu, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dijadikan oleh Allah, lama-lama disapih tadi itu akan menjadi nafsun mutmainnah. Kemudian kita melanjutkan, ya, ini masih tentang amal ibadah dan juga taat dan juga maksiat. Qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad fi kitabih al-Hikam, qala radhiyallahu anhu, idza alimta at-ta'ah, idza amilta at-ta'ah, fanzur in syi'ta fi bidayatiha allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi
wa quwwatihi wa husni taufiqih wa bidzalika yanbaghi wa bidzalika yantafi al-i'jab wa yabqa syuhudul minnati lillahi ta'ala wa in syi'ta nadarta fi nihayatiha allati hiya jazilul thawab wa husnul ma'al wa indahu ta'dhumur raghbatu wa tukhifful mudawamah wal awwalu atam ila akhir ma qala radhiyallahu anhu arda. Kita manusia hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita itu mendapati diri kita melakukan hal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang juga sebaliknya, wal'iyadu billah, kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, idza amilta ta'ah, apabila kalian mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fandur in syi'ta fi bidayatiha, ya, angen-angenan, apa bahasa Indonesia angen-angenan? Apa? Bertafakurlah atau pikirkanlah, lihatlah. Kita bisa melihat pada segala sesuatu itu ada di amal kita itu ada sebabnya, adapun juga akibatnya. Namanya perbuatan itu pasti ada sebab dan ada akibat. In syi'ta fi bidayatiha, kalau kamu bisa melihat di bidayatiha, sebab daripada awal daripada amal taat kamu itu, allati kanat bihaulillahi wa quwwatihi wa husni taufiqih, yang mana pada hakikatnya sebab taat, amal taat kita itu adalah bihaulillah, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, ataupun wa quwwati, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, husni taufiqih, dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dengan daya dari Allah, kekuatan dari Allah, dan juga taufik dari Allah, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan taat tadi. Halo, fokus mboten tahun entek rada ngawang jenengane. Jadi kita bisa melihat awal dari sebab daripada amal taat kita itu. Yang mana sebabnya itu apa? Sebabnya kita kok bisa melakukan taat kepada Allah itu apa? Dari daya, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang kita miliki juga ini dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita sering dengarkan dari guru kita Yai Ansari, kalau kita yakin ini yang menggerakkan adalah kita, nah, jenengan pakai bolpen itu pertama nitik satu titik, kemudian angkat tangannya taruh lagi di titik yang sama, susah. Walaupun seingin apapun kita untuk meletakkan di titik yang sama itu susah, karena kita tidak tidak memiliki 100% kontrol untuk menggerakkan atau kekuatan diri kita sendiri. Wa husni taufiqih, dan juga taufik dari Allah. Kadang-kadang ada orang yang futsal 3 jam wis kebacut nyewa lapangan 3 jam sing main sithik. Yut bal-balan 3 jam ngono ya kuat. Tapi tarawih 20 ora kuat. Nah, ya ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yantafil i'jab. Maka kalau kita ngelihat daripada kita melihat amal taat kita ini, kita kalau ngelihat dari awalnya sebabnya kok kita bisa melakukan taat itu, bahwa dari kekuatan dari Allah, taufik dari Allah, akan menghilangkan dari perasaan kita al-i'jab, bangga diri. Oh, saya bisa hatam 10 kali di bulan Ramadan ini, ya tidak lain karena taufik dari Allah. Yang membuat saya bisa membaca itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bangga diri akan hilang. Wa yabqa syuhudul minnah lillahi ta'ala. Dan akan tersisa di dalam hati kita bahwa kita benar-benar yakin pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in syi'ta nazarta fi nihayatiha.
Kalau kita melihat amal kita di akibat daripada amal kita, maka kita akan mendapati allati hiya jazilut thawabi wa husnul ma'al. Maka kita akan mendapati akibat dari perbuatan taat kita adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang besar dan juga tempat kembali yang terbaik, yaitu surganya Allah dan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat akibat tadi, wa indahu ta'dhumul raghbatu wa takhifful mudawamah. Maka kalau kita melihat Masya Allah akibat daripada amal taat itu, kita akan merasakan membesarnya daripada raghbah, keinginan kita untuk kembali berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membesarnya semangat kita untuk berbuat taat Subhanahu wa taala, wa tukhiful mudawamah, dan jadi ringan kita itu untuk mudawamah terus di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, di bulan Ramadan ini Masya Allah dilipat gandakan amal. Masya Allah, jadi semangat sholat sunnah biasanya belas ratau sholat duha. Bagi sholat duha 6 rakaat. Sholat taraweh 20 rakaat. Kenapa? Karena kita yakin akan mendapatkan akibat daripada amal taat itu. Apa? Dilipat gandakan amal dari Allah. Bukan salah, ini tidak apa-apa. Memang ini adalah motivasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal awwalu atam, kata Habib Abdullah. Adapun kita memandang kalau kita mengerjakan taat, mengerjakan amal baik, yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita itu paling mulia, paling utamanya itu kita memandang dari yang awal, pandangan yang awal. Sebab kenapa kok kita bisa melakukan amal taat, yaitu karena kekuatan dari Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yaitu karena tadi supaya tidak kita itu sombong diri, merasa ujub dan lain sebagainya. Kalau kita hanya melihat akibatnya, Masya Allah, ya kadang-kadang orang itu ngitung sudah berapa lembar Quran yang dibaca, terus berapa huruf itu, satu huruf itu 70 kali ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitungi kabeh. Lama-lama dia merasa orang yang paling baik, lama-lama dia akan merasa sombong. Kalau tanpa melihat sebab daripada amal taat tadi, yaitu kekuatan dari Allah dan juga taufik darinya, dia akan merasa bangga diri. Ya, maka pandangan kalau kita jenengan berbuat taat itu, yang dipandang adalah yang dibesarkan di dalam hati kita untuk mengatur suasana hati kita adalah kita meyakini, bukan meyakini, besarkan bahwa kita ini mengamal dengan amal yang diridhai oleh Allah ini karena Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza waqa'at minka ma'siyah, kalau kalian itu terjatuh, terjerumus di dalam maksiat, wal iyadu billah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita darinya, fa iyyaka an tanzura ila bidayatiha, jangan sampai ya, antum ini melihat kepada, Anda melihat kepada sebab daripada kenapa Anda bisa berbuat maksiat. Ya, kenapa? Allati hiya takdir, yang mana pada hakikatnya kita melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya sebenarnya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fayad'uka dzalika ila al-ihtijaji 'ala Allah. Nah, kalau jenengan sudah, oh saya ini bermaksiat, saya ini main perempuan, saya itu berjudi, ya, saya itu ngerentenkan, pinjam dari pinjol dan lain sebagainya, ini sudah takdir dari Allah, gimana lagi saya kepepet. Nah, mulai kalau seperti itu akan yad'uka dzalika ila ihtijaj, kita akan menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi alasan. Dan sedangkan itu wa huwa a'dhamu minal ma'siyah, kita menjadikan Allah sebagai alasan kita bermaksiat, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, ini lebih parah, lebih dosa, lebih agung ya,
keburukannya daripada maksiat yang kita lakukan. Seakan-akan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin yanbaghi an tanzura fi nihayatiha. Sedangkan akan tetapi kalau jenengan terjatuh terjerumus di dalam maksiat, itu hendaknya besarkan perasaan di dalam hati itu untuk melihat kepada akibat dari apa yang Anda lakukan dari maksiat kepada Allah. Allati hiya alimul iqab, yang mana akibatnya kalau kita bermaksiat kepada Allah. Hei nafsu, kalau kamu itu bermaksiat kepada Allah, kamu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang pedih. Makanya diceritakan itu bagaimana siksa neraka, bagaimana orang yang zalim akan dikalungkan kelak di hari kiamat kalau mengambil tanah 1 jengkal. Ya, Masya Allah, 1 jengkal itu atasnya toh. Lah ke bawahnya berapa meter ini? Tanahnya. Sampai inti bumi misalnya. Niku zalim sedaya. Zalim nanti akan dikalungkan. Ya, akik saka ya, tanah haram niku gede ini Masya Allah. Akan dikalungkan. Nah, kalau zalim. Nanti yang zina dan lain sebagainya ditusuk dari api sampai tembus. Lihat dulu zaman cilian itu ada buku ya, siksa neraka. Benar ngalami mboten. Nah, buku siksa neraka ampuh niku bener atau enggak wallahu alam. Cuman cukup ampuh untuk ngeden-ngedeni supaya kita tahu akibat daripada amal-amal yang maksiat yang kita lakukan. Alimul iqab wa indahu tubadiru ila taubah. Kalau kamu itu meninggalkan sholat dengan sengaja, nanti dikubur akan didatangi makhluk yang bernama Aqra. Dipukul kamu itu nanti tembus ke 7 lapisan bumi. Masya Allah. Bagaimana? Saya ngelihat orang teman saya meninggal, Pak, tidak pernah sholat, kuburannya biasa-biasa aja kok. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Intinya kita iman itu adalah iman kepada hal-hal yang gaib yang enggak kita lihat. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira akeh. Kalau siksa kubur itu ada terus orang yang meninggalnya kebakar jadi abu, terus siksanya gimana, Bib? Nah, kalau yang tenggelam mati di laut, masa siksa laut? Nah, enggak siksa kubur. Beda, Jon. Wis rasah mbok pikirmu tambah bodoh jenengan. Hah? Wa indahu tubadiru ila taubah. Kalau kita sudah mikir akibat daripada maksiat itu akan memotivasi kita untuk menyegerakan, untuk bertaubat kepada Allah. Ya Allah, dosa saya itu berdurhaka kepada orang tua. Saya takut engkau tidak ridha kepada saya karena orang tua saya tidak ridha kepada saya. Langsung meminta maaf kepada orang tuanya. Wa ta'dhumur rahbah, ya. Dan kita akan menjadi takut besar, ketakutan kita untuk berbuat maksiat. Kalau mau maksiat itu takut, mau mokel ya wedi. Bukan karena dilihat orang, walaupun sendirian di kamar mandi jenengan kumur-kumur ya dilepeh. Ya, kenapa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi itu kita itu manusia. Manusia kadang-kadang kita memiliki makna nafsu, kita memiliki kadang-kadang kita itu berbuat taat kepada Allah, kadang-kadang kita waliyadzubillah kita berbuat maksiat. Kalau kita berbuat taat, kita rasakan di dalam hati sebab siapa yang menjalankan kita, siapa yang menguatkan kita, siapa yang membesitkan di dalam hati kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan syukur kita itu membutuhkan syukur di atas syukur. Kalau kita bisa bersyukur, kita harus bersyukur di atas syukur yang kita syukuri. Nah, gitu terus. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita melihat akibat, walaupun boleh melihat akibatnya untuk menambah motivasi kita. Tapi jangan kita hanya melihat akibatnya daripada taat kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Sehingga kita menjadi ujub, merasa orang paling soleh sedunia.
ya, merasa paling benar dan lain sebagainya. Dan juga kalau kita bermaksiat, waliyadzubillah, jangan sekali-kali kita memandang bahwa kita ini bermaksiat karena sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Kalau sudah seperti itu berarti kita sudah ya berarti memang seperti itu. Berarti kita memang kullun muyassar lima khuliqalah. Semuanya itu sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa dia diciptakan? Gelas itu kalau jenengan buat ngecor, gelas minum buat ngecor angel. Karena apa? Bukan diciptakan untuk ngecor, walaupun bisa. Tapi peralatan dan lain sebagainya yang buat ngecor itu lebih mudah. Gitu pula manusia ahli neraka kalau sudah diciptakan oleh Allah sebagai api, bahan bakar neraka. Itu mau diajak kepada taat seperti apapun pasti mental. Karena sudah diciptakan untuk menjadi bahan bakar neraka. Maka jangan kita itu merasa sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dirasakan di dalam hati kita akibat kita nanti kalau kita melakukan maksiat kepada Allah, kita akan mendapatkan siksa, kita mendapatkan ini dan lain sebagainya, supaya kita cepat-cepat kembali taubat kepada Allah, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita, dan Allah mencintai kita. Ya. Walaupun kita bermaksiat berulang kali, kita kembali taubat kepada Allah, Allah tambah cinta kepada kita. Nah ini makanya semoga kita Allah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mudah untuk dijadikan diajak kepada kebaikan, kepada taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ditanamkan di dalam hati kita rasa takut untuk bermaksiat, untuk menjalankan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadza minni wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.